Kelompok kami mengangkat tema perubahan budaya Indonesia akibat dampak globalisasi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pertama, Estu Putri Maharani. Kedua, saya sendiri Miftah Nursyah Akbar. Ketiga, Hanifah Sekar Ayu. Keempat, Riki Kusuma Astuti. Kelima, Tidi Mutiara Lestari. Dan yang keenam ada Wahyu Ningsih. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah pada globalisasi dan menjadi peradaban dunia, sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Globalisasi dapat memberikan pengaruh yang besar bagi berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Masuk ke pembahasan yang pertama, ada pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan santun, kini berubah menjadi pergaulan bebas. Saat ini ketika teknologi semakin canggih, ironisnya kebudayaan asli Indonesia semakin lenyap di masyarakat. Seharusnya kebudayaan tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga budaya asli Indonesia tidak pudar dan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya ada perubahan sikap masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia akibat globalisasi. Dalam era globalisasi, informasi menjadi kekuatan dalam memengaruhi pola pikir manusia. Karena kemudahan mengakses informasi inilah yang membuat orang-orang tidak saja mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi barat, melainkan gaya kebudayaan barat yang ditiru oleh masyarakat. Fakta banyak yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih kebudayaan asing yang mereka anggap lebih asik, praktis, dan lebih tren atau populer. Kurangnya minat dalam mewariskan budaya Indonesia inilah yang membuat kebudayaan lokal banyak yang luntur dan digantikan dengan kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia perlahan-lahan mulai mengalami perubahan. Perubahan kecil tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya yang lebih terbuka, yang semula bersifat homogen, lalu kemudian berubah menjadi pluralisme. Selanjutnya ada dampak globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Kemajuan teknologi memudahkan kita untuk mencari hiburan-hiburan yang lebih mengasyikkan dibanding dengan pertunjukan kesenian tradisional. Kondisi seperti ini yang membuat semakin tersisihnya kesenian tradisional Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi juga mendorong perubahan kesenian yang bersifat ritual tersingkirkan oleh kesenian yang berdimensi komersial. Walaupun terjadi penyingkiran kebudayaan, tetapi masih ada berbagai kesenian yang masih menunjukkan eksistensinya dan lebih dikemas secara kreatif. Terlalu cepat arus globalisasi menimbulkan kecenderungan memudarnya nilai-nilai budaya. Perkembangan pada bidang tersebut menjadi bumerang bagi masyarakat karena kurangnya keinginan untuk melestarikan budaya kita sendiri. Selanjutnya ada macam-macam globalisasi budaya. Apa saja ya macam-macam globalisasi budaya? Nah, di sini disebutkan beberapa contoh globalisasi budaya seperti gaya hidup,
makanan, dan pakaian. Gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung mengikuti kehidupan budaya Barat yang jauh dari budaya-budaya kita sebelumnya. Masyarakat menilai bahwa mengikuti budaya Barat dapat meningkatkan kasta sosial mereka. Selain itu, masih ada macam-macam globalisasi budaya, seperti musik, bahasa, dan tarian. Saat ini masyarakat Indonesia mulai melupakan budayanya sendiri. Mereka lebih memilih mendatangi konser musik yang berasal dari Barat. Selanjutnya, ada contoh dan dampak globalisasi budaya. Yang pertama ada pakaian. Kini masyarakat memilih brand dari luar negeri dibandingkan brand lokal. Padahal brand lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya dengan brand luar negeri. Kedua ada makanan. Makanan juga mendapat dampak dari globalisasi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia lebih sering mengonsumsi makanan junk food dibanding dengan makanan tradisional. Ketiga, gaya hidup. Gaya hidup masyarakat Indonesia pada saat ini cenderung lebih berfoya-foya, padahal dahulu masyarakat Indonesia hidup lebih sederhana. Keempat, ada tarian. Contoh selanjutnya yang mendapat dampak globalisasi adalah tarian. Masyarakat Indonesia yang melupakan tarian tradisional daerah. Yang kelima ada bahasa. Bahasa juga mendapat dampak globalisasi. Masyarakat Indonesia kini lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Dan yang keenam, musik. Masyarakat Indonesia lebih menyukai jenis musik dari luar negeri dibandingkan dengan jenis musik lokal. Dan masyarakat pun kini lebih sering mendatangi festival musik luar negeri dibandingkan dengan festival musik Indonesia. Selanjutnya, materi yang terakhir ada langkah antisipatif untuk mencegah pudarnya budaya Indonesia. Seiring waktu berlalu, semakin besarnya pengaruh yang diciptakan oleh globalisasi. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Hal tersebut tergantung seberapa dekatnya masyarakat terhadap globalisasi itu. Globalisasi memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap eksistensi budaya Indonesia. Dampak negatif yang muncul akibat globalisasi dapat memicu permasalahan baru di berbagai bidang termasuk kebudayaan. Hal-hal yang harus dilakukan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif yang muncul akibat globalisasi dalam bidang budaya yaitu dengan cara 1. Masyarakat memiliki kesadaran dan peran aktif untuk melestarikan budaya Indonesia, baik budaya daerah maupun budaya bangsa sendiri. Kedua, harus menyeleksi dengan ketat terhadap berbagai tontonan yang disiarkan oleh media massa seperti berita, hiburan, dan lainnya. Ketiga, masyarakat harus memiliki sifat kehati-hatian dalam menerima atau meniru budaya baru yang masuk sehingga pengaruh globalisasi di Indonesia tidak terlalu terasakan dampaknya. Dan yang keempat, kita harus menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa cinta terhadap semua kebudayaan Indonesia untuk melestarikan budaya nenek moyang agar tidak dirampas oleh negara lain. Sebagai masyarakat Indonesia, kita diharuskan untuk dapat menyeleksi dengan cara penyaringan budaya yang masuk ke dalam Indonesia dan pelestarian budaya bangsa. Kita dapat mengembangkan kebudayaan kita menjadi bagian dari kehidupan modern dengan terus berupaya memodifikasi bentuk-bentuk budaya yang masih berpolakan masa lalu untuk dijadikan komoditi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat modern. Sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu berpengaruh terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa.